warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat semuanya. Luar biasa, pasti kau. Teriakannya semangat ya, luar biasa. Ini memang akhir-akhir ini musim hujan sudah mulai sudah mulai Datang. datang, sudah mulai setiap hari hujan terus, karena dari pagi sampai malam sampai pagi lagi hujan terus, nggak berhenti. Tapi insya Allah walaupun keadaan tetap hujan, ya, kita tetap bisa menjaga semangat dari sebuah impian dan cita-cita besar kita, yaitu bisa sukses di dalam menjalankan istri dan bayinya. Amin. Dan pertama-tama kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana kita masih diberi kesehatan sehingga tetap masih bisa berkumpul, bersilaturahmi di kegiatan rutin setiap Senin malam Selasa di rumahnya beliau Pak Darsan dan Ibu Sumiati. Ya, semoga beliau tetap diberi kesehatan ya. Amin. Rumah ini menjadi berkah. Amin. Rumah ini menjadi sejarah ya buat kita semua suatu saat ya, di antara kita yang terus bertahan, terus menjalani prosesnya, suatu saat pasti akan menjadi orang-orang yang hebat. Amin. Akan menjadi orang-orang yang sukses. Amin. Akan menjadi orang-orang yang terkenal gitu ya. Amin. Dan rumah ini adalah saksi sejarah. Itu loh, di rumah itu dulu saya belajar. Nanti suatu saat dan ini akan menjadi sejarah bagi kita semuanya. Dan terus semalam ini buat teman-teman semuanya, sudah kita semua ya. Jadi kita akan mengupas bagaimana bonus-bonus yang ada di dunia network. Jadi kita akan benar-benar memahami, kalau kita sudah paham tentang potensi yang ada di network bisnis yang sedang kita kerjakan dengan paham sepaham-pahamnya, saya yakin betul kita ini tidak akan pernah menurunkan semangat kita. Kita tidak akan pernah berhenti di tengah jalan. Kenapa? Karena yang sedang kita perjuangkan ini benar-benar sangat dahsyat, sangat luar biasa, dan potensinya ini benar-benar luar biasa. Jadi saya juga sering mengingatkan bahwa ketika kita memutuskan untuk menjalankan sebuah bisnis, ya, ini ada tiga hal yang harus kita perhatikan supaya apa? Supaya di dalam kita berjuang menjalankan prosesnya, kemudian kita bergerak, ini kita yakin betul bahwa apa yang sedang saya perjuangkan, apa yang sedang kita perjuangkan itu betul-betul bisa memberikan sesuatu yang dampak yang sangat luar biasa kepada kehidupan kita. Jadi ada tiga. Yang pertama, kekuatan perusahaan. Ya, jadi perusahaan itu juga saya sering ingatkan, perusahaan yang baik, perusahaan yang kuat, perusahaan yang legal, perusahaan yang besar, perusahaan yang ketika kita totalitas mengeluarkan segala daya upaya dan kemampuan kita, ini benar-benar perusahaan ini siap dan dia amanah, dia benar-benar bisa menjadi satu perusahaan yang bisa menjadi tumpuan buat kita untuk berjuang. Ini yang pertama. Yang kedua, ini kekuatan produk. Ya, kekuatan produk. Jadi produk yang kita jual atau produk yang kita kerjakan ini benar-benar bisa pangsa pasarnya bagus, kemudian kita ini mudah menjualnya. Ya, kita mudah menjualnya dan produk itu benar-benar harus diterima oleh banyak orang. Nah, yang ketiga kekuatan sistem. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana kekuatan sistem. Ini benar-benar perusahaan Sentral Asia Raya ya, dengan program 3E Network-nya ini sistemnya ini benar nggak ya? Adil apa enggak? Kemudian kalau kita mau totalitas, nanti perusahaan benar-benar mampu bayar apa enggak? Kemudian berapa rupiah sih yang bisa kita ambil dari sistem ini? Suatu saat ketika semua crowd misalkan, ya kan? Semua sudah punya penghasilan ratusan juta, perusahaan mampu bayar apa enggak? Perusahaan jebol apa enggak, kan gitu? Nah, di sini ada yang sudah paham tentang marketing, Mas? Belum. Ada yang belum sama sekali belum pernah belajar, ada nggak? Belum. Ada, coba. Yang belum sama sekali. Yang lain? Mas sudah? Belum. Nah, yang lain? Belum juga. Udah pernah. Ayo Pak, silakan. Belajar lagi masalahnya. Oh, ini serba salah dijawab sudah, nanti disuruh maju, dijawab belum paham, udah pernah kan itu ya? Besok kan Mas kalau ini, aduh jangan.
Jadi kalau kita sudah tahu, sudah paham, keyakinan kita itu berdasarkan keyakinan yang timbul dari dalam ya, bukan karena orang lain gitu. Jadi mau orang lain mau jalan mau enggak, atau orang lain mau nyuruh kita berhenti atau enggak, kita udah ngerti peluangnya, potensinya, jadi tidak akan pernah tergoyahkan. Nah inilah salah satu yang saya dulu pelajari. Saya belajar, saya melihat perusahaan seperti apa. Ini perusahaannya luar biasa. Yakinlah, siapa yang nggak yakin dengan Salim Group kan sampai sekarang gitu kan. Nah untuk saya sendiri, siapa yang tidak paham di dunia insuran ini sudah terkenal ya, ini sudah terkenal. Sentral Asia itu sudah terkenal banget. Jadi nah, Sentral Asia itu sudah sangat terkenal lah ya. Jadi satu perusahaan yang kuat. Wah ini sudah yakin. Sekarang buat teman-teman sudah yakin nggak dengan perusahaannya? Yakin. Ya. Jadi kalau sudah yakin saya nggak perlu terangkan lagi ya. Ya. Nggak perlu terangkan lagi. Perlu. Perlu. Kan sudah yakin. Belum jelas ya. Ya jadi gini, perusahaan kita ini Sentral Asia Raya ini adalah member of Salim Group. Artinya salah satu perusahaan yang dimiliki oleh Salim Group. Jadi pemiliknya itu Salim Group. Ya. Jadi sekian banyak, Salim Group banyak perusahaannya. Indofood, Indosemen, terus apa lagi, Indomobil, Unilever, itu banyak perusahaan-perusahaan besar. Indomaret. Nah, salah satu dari sekian banyak perusahaannya adalah Sentral Asia Raya yang bergerak di bidang asuransi. Nah, Sentral Asia Raya sendiri ini didirikannya tanggal 30 April 1975. Jadi sekarang sudah 46 tahun. Jadi kalau 46 tahun itu satu waktu yang lama kan? Jadi mengalami beberapa ganti presiden ya. Berapa? 75 dulu sudah Pak Harto belum? Sudah ya? Waktu Pak Harto, kemudian Pak Habibie presidennya ya. Setelah Pak Habibie, kemudian Gus Dur Ibu Mega, ya habis Ibu Mega, Pak SBY, kemudian sekarang Pak Jokowi ya. Jadi sudah 6 kali ganti presiden. Ya, 6 kali ganti presiden. Pak Harto 32 tahun, ya kan? Terus Pak Habibie tahun berapa tahun ya? 3 tahun. Gus Dur berapa tahun? 2 tahun. Ya, pokoknya banyak lah ya. Nggak ingat nanti ini ya. Intinya sudah 6 kali ganti presiden dan perusahaan ini tetap berdiri dengan kokoh. Terus pernah mengalami satu keadaan goncangan ekonomi yang dahsyat. Pasti berkali-kali kan. Zamannya Soeharto juga pernah mengalami. Kemudian puncaknya tahun 98 ya, di mana Indonesia itu mengalami sebuah resesi ekonomi yang sangat luar biasa. Itu dengan adanya krisis moneter tahun 98 ya. Ada yang ingat tahun 98 kejadiannya? Ada. Gejolaknya kan luar biasa ya. Betul. Gejolak ekonomi dahsyatnya saat itu banyak sekali perusahaan-perusahaan tumbang, kekacauan di mana-mana. Dan Sentral Asia Raya sendiri juga salah satu dari bagian perusahaan yang pernah mengalami itu. Tapi bersyukur justru ketika tahun 98 ada kejadian yang sangat luar biasa, itu setelahnya ini perusahaan bisa mendapatkan penghargaan 10 kali berturut-turut sebagai perusahaan dengan peraih Platinum Award. Ini kan luar biasa prestasinya. Artinya secara prestasi ini sudah tidak terhitung. Kemudian total aset sekarang dari 5 tahun terakhir juga ini 10 triliun. Ini CAR, bukan bicara Salim Group. Kalau bicara Salim Group, waduh luar biasa besar. Ini kita hanya bicara tentang sebagian kecil dari perusahaan yang Salim Group. Artinya secara permodalan ini sudah sangat kuat banget. Jadi kalau misalkan kalau saya dulu mengibaratkan, ya ibarat kita ini bersandar di sebuah bangunan yang sangat kokoh, gitu kan. Tenaga kita tuh nggak ada apa-apanya, misalkan nggak, runtuh nggak, apalagi runtuh, goyang pun nggak. Jadi kalaupun misalkan kalau kita totalitas di sini, ini aku yakin perusahaan ini sudah pasti mampu bayar, karena modalnya sangat kuat, gitu. Kalau modal kuat sudah pasti di dalamnya itu perusahaan jelas memperkerjakan tenaga ahli di bidangnya. Bukan hanya asal kerja.
Terbukti setiap tahun tuh prestasi ini berturut-turut ya, tidak pernah tidak mendapatkan prestasi. Ini nanti bisa cek aja di Google tuh banyak sekali informasi tentang CAR. Berapa sih informasinya? Itu di web resminya ya juga pasti ada informasi-informasi terbaru. Jadi ini benar-benar perusahaan yang sangat kuat. Nah, ketika saya tahu bahwa ini perusahaan kuat, berarti poin pertama, saya sudah berada di kendaraan yang tepat. Artinya kalau saya totalitas di sini, ini perusahaannya mentereng banget, gitu. Perusahaannya keren banget. Apa yang membuat kita tidak bangga bermitra dengan perusahaan sebesar ini? Ya kan? Orang kita kerja di kerjaan biasa aja kita bangga kan? Betul. Mana kerja? Oh, kerja di sana di pabrik si A, si B, si C. Bangga nggak kita? Bangga. Kan? Dan sekarang kita bermitra dengan perusahaan besar, masa nggak bangga? Ya? Ini. Jadi ini satu kebanggaan buat kita, anugerah nih buat kita bisa bermitra dengan perusahaan Sentral Asia Raya, perusahaan yang besar dengan program 3E Network. Jadi kita ini mitra. Ya, kita ini mitra, kita bukan karyawan loh ya. Kita ini bebas menentukan mau punya penghasilan berapa. Nah, nanti akan kita kupas. Jadi secara perusahaan kita sudah yakin ya. Ini dulu yang yakin dulu. Kalau misalkan dengan perusahaan kita sudah yakin, dan nanti kesananya, insya Allah ini akan terbuka, semakin terbuka. Ini dulu yang membuat saya, wah, saya ini dulu kerja 13 tahun di distributor kaos kaki. Itu aja bangganya luar biasa gitu. Kerja dengan hanya distributor kecil, gitu kan, yang paling omsetnya satu bulan paling ya tidak lebih dari 200 jutaan lah omsetnya gitu kan. Ya, pemiliknya tunggal, tapi saya bangga kerja bisa sampai 13 tahun. Ketika ditanya, oh kerja di mana? Oh saya kerja di distributor kaos kaki, gitu kan. Bangga dapat inventaris motor, itu kan tidak bangga. Nah sekarang kalau kita misalkan bisnis apa? Sentral Asia Raya, bangga nggak? Harus ya, harus bangga dulu nih. Oh saya sekarang jadi konsultan ekonomi, konsultan keuangan dari sebuah perusahaan besar namanya Sentral Asia Raya. Apa itu? Ini dengan program barunya 3E Network. Nah gitu konsultan keuangan ya, keren. Jadi perusahaan sudah bagus, legalitas sudah jelas, ya? Sudah pasti nggak mungkin perusahaan sebesar Sentral Asia Raya itu tidak legal. Gitu, ya? Pasti ini legalitasnya jelas, badan hukumnya jelas. Kita selalu diawasi oleh OJK pergerakan keuangan kita. Kemudian kita juga tergabung dalam sebuah asosiasi asuransi jiwa Indonesia atau AJI, ini pemerintah punya ya. Dan kita ini perusahaannya luar biasa banget. Jadi model kekayaan sudah jelas, ini di atas 10 triliun, cadangan teknis ini 3 triliun. Ini tahu nggak cadangan teknis? Apa itu cadangan teknis? Cadangan teknis adalah uang yang dipersiapkan untuk menjaga sewaktu-waktu perusahaan itu terjadi masalah dengan keuangan. Artinya uang segini, uang yang sebesar 3 triliun oleh perusahaan tidak diotak-atik. Namanya juga cadangan. Cadangannya 3 triliun. Gede nggak? 3.000 miliar. Nah ini kalau teman-teman yang masih kerja, perusahaannya punya cadangannya berapa kira-kira? Ya kan? Ini cadangan aja 3 triliun cadangannya. Ini uang yang tidak diotak-atik, ini uang yang digunakan untuk keadaan darurat. Ini luar biasa banget perusahaan kita. Artinya kalau kita nggak serius, nggak yakin, aduh ya, maunya apa gitu. Bisa kita udah luar biasa. Ini yang buat kita yakin pertama tadi kategori atau perusahaan. Yang kedua produk next kita akan bahas ya tentang akan kupas tuntas juga tentang produk yang kita jual. Nah hari ini saya akan bahas perusahaan dua, berarti kekuatan perusahaan, kemudian nanti kekuatan sistem. Jadi kita konsultan keuangan dengan programnya 3E Network gitu ya. Apa 3E Network ini? 3E Network itu adalah satu program yang di dalamnya ada 3 manfaat. Apa itu? Ada investasinya. Untuk apa kita punya investasi? Supaya masa depan kita ini terjamin, masa depan kita ini tidak suram. Karena setiap orang yang memiliki investasi sudah jelas, namanya juga investasi untuk masa depan. Sekarang kalau tidak punya investasi, ya
ketika suatu saat kita tua, kemudian mengalami kendala tentang masalah keuangan, ya kita akan jadi beban buat orang lain. Tapi ketika kita sudah punya investasi, insya Allah masa depan kita yakin pasti akan cerah, akan bagus. Jadi ini lengkap dalam satu program. Di Tri Energo juga ini ada income-nya. Nah, income-nya untuk apa? Bisa dimanfaatkan untuk saat ini, masa sekarang. Jadi ada bisnisnya. Ini hebatnya program Tri Energo ini. Kemudian ada insurannya. Apa itu? Untuk masa-masa tak terduga, namanya juga akan hidup. Segala risiko bisa saja terjadi. Ya, kita meninggal tidak mengenal umur, tidak mengenal usia, tidak mengenal tua dan muda. Semuanya harus siap-siap gitu. Jadi ini berbicara tentang sebuah program yang sangat lengkap. Di dalamnya ada investasi, ada income-nya, ada insurannya. Jadi ini sebenarnya luar biasa banget. Profesi kita ini benar-benar bisa menyelamatkan masa depan orang, kemudian bisa memberikan orang untuk punya income, dan orang bisa terproteksi untuk masa-masa yang tidak terduga. Ini lengkap dalam satu paket. Di mana Tri Energo sendiri ini diluncurkan oleh PT AJ Sentral Asia Raya di bulan Januari 2014. Berarti sekarang sudah 8 tahun. Dan selama 8 tahun ini pergerakannya juga sangat luar biasa. Banyak orang-orang yang dari kalangan kaum minoritas. Artinya kalau kalangan kaum minoritas itu kalangan orang-orang yang sebelumnya secara kondisi ekonomi itu benar-benar di bawah. Pendidikan ini nggak tinggi, pengalaman nggak ada. Ya, semuanya serba miss. Tapi dengan serius menjalankan program Tri Energo ini, hanya dalam beberapa waktu, hanya beberapa tahun, ini mereka sudah punya penghasilan puluhan juta setiap bulan. Termasuk salah satu di antaranya, yaitu yang sedang berbicara di depan teman-teman semuanya. Ini 2 tahun asing, hanya dalam waktu 2 tahun bisa punya penghasilan 30 juta setiap bulan. 3 tahun setengah bisa punya penghasilan 50 juta setiap bulan. Program ini dasar. Dan saya hakul yakin, bukan yakin lagi, tapi hakul yakin siapapun Anda, latar belakang apapun Anda, berapapun usia Anda, gitu kan, dari manapun asal Anda, semuanya kalau Anda yakin, Anda sudah meyakin, kemudian dengan totalitas Anda kerjakan sepenuh hati, saya yakin Anda pun akan punya penghasilan puluhan juta setiap bulan. Kenapa? Karena potensi yang ada di dalam sistem ini luar biasa. Nanti saya akan kupas satu persatu. Ya, kita semakin yakin banget. Nah, dulu saya belajar perusahaan sudah, belajar produk saya juga sudah. Dulu ya, kenapa saya totalitas? Kemudian saya belajar tentang marketing plan, tentang bonus-bonusnya. Jadi saya perlu waktu saat itu 6 bulan untuk saya paham. Bayangkan, 6 bulan secara berkala, ya, saya rutin belajar terus seperti apa, saya pahami walaupun kelihatannya sederhana kan. Ya, kita kan sudah dalam presentasi hanya ada bonus apa, sponsor, bonus elit, posisi, ya kan. Di dalam presentasi kan cuma itu ditonjolkan, reward dan sebagainya. Tapi kalau kita mau kupas lebih dalam, ini bukan hanya sekedar bonus biasa. Kita paham nanti tahu, oh kenapa perusahaan ini nggak bangkrut misalkan. Nah, kenapa perusahaan ini bisa bayar. Nanti saya akan buka dengan pertama-tama. Jadi Anda ikut di program Tri Energo ya, dengan cara menabung proteksi selama 5 tahun, bayar premis 5 tahun. Berarti Anda bayar apa? Yang pertama, yang Anda bayar, yang kita keluarkan, ini biaya akuisisi. Ya, jadi biaya akuisisi dipotong, ya kita udah bayar biaya akuisisi. Yang kedua, kita bayar biaya asuransi sesuai dengan usia. Dari mulai 1 tahun sampai 59 tahun itu beda-beda, karena tingkat resikonya ini beda-beda. Kemudian bayar administrasi setiap bulan ini 25.000 ya setiap bulan. Ini yang harus kita tahu. Jadi setiap kita bayar premi setiap bulan ini kita bayar bayar biaya akuisisi, di mana akuisisi itu di tahun pertama 60%, tahun kedua 40%, ya tahun kedua 25%, tahun ketiga 10%, tahun keempat dan kelima ini dipotongnya 5%. Ini harus paham. Kemudian, nah jadi keuntungannya apa? Nanti keuntungannya, semua keuntungan maupun kerugian ini dari hasil
uang yang dikelola oleh perusahaan ini sepenuhnya menjadi milik kita atau milik nasabah. Dan itu yang disebut dengan investasi. Karena setelah dipotong biaya akuisisi, setelah dipotong biaya-biaya ini, nanti ada sisanya, ini yang dikelola oleh perusahaan. Makanya akan ada keuntungan nanti sesuai dengan tabel ya, sesuai dengan tabel yang ada di ilustrasi manfaat Carling produk kita. Nanti bisa lihat di mobil. Kemudian uang yang Anda tabung ini dikelola ya dengan profitnya. Jika misalkan dari pengelolaan uang itu misalnya ada keuntungan 20% per tahun, karena kita hitungnya per tahun, maka akan diberikan keuntungan seluruhnya sebesar 20% dari sisa yang sudah dipotong biaya-biaya ini. Jadi kesimpulannya apa? Perusahaan atau saya itu hanya hidup dari biaya-biaya yang dibayarkan. Jadi dari sini ambil biayanya, karena dari biaya akuisisi nanti dipakai buat gaji karyawan, biaya operasional perusahaan, nanti biaya pencetakan buku polis dan sebagainya. Jadi THR atau perusahaan hidup dari biaya-biaya yang Anda bayarkan atau yang kita bayarkan, dan semua risiko keuntungan maupun kerugian ini hasil dari pengembangan investasi ini sepenuhnya milik kita. Makanya ini hasil dari investasi itu dia tidak tetap ya, tidak tetap. Kenapa? Karena bisa naik turun sesuai dengan kondisi keadaan. Kemudian ini juga dipengaruhi oleh manajer investasi, apakah dia ahli atau tidak dalam membaca pergerakan situasi ekonomi. Karena nanti kan ada saham, obligasi, kas negara dan sebagainya. Dan perusahaan itu telah membayar orang-orang yang ahli di bidangnya, ya, bayar mahal. Supaya apa? Supaya uang yang dikelola oleh perusahaan ini benar-benar bisa memberikan keuntungan buat nasabahnya. Dan ini sudah dibuktikan, NAB kita tuh naik terus sampai saat ini. Ya sempat turun tapi naik lagi. Dan kalau jangka panjangnya ini NAB kita naik terus. Nah, dulu ketika saya bergabung ini NAB sekitar 2000-an, sekarang sudah 4000-an lebih. Artinya secara jangka panjang ini benar-benar keuntungan buat kita. Oke. Sampai sini kecepatan apa enggak? Kecepatan nggak ngomongnya? Sedang. Bisa dipahami? Bisa. Masih agak pusing? Belum pusing ya. Oke. Ini paham ya? Jadi produk kita luar biasa. Jadi teman-teman yang perlu ingat bahwa kita ini sedang menjalankan sebuah bisnis besar. Ini yang harus diingat nih. Kita ini bukan hanya sekedar menjalankan bisnis asuransi, bukan hanya sekedar menjalankan bisnis networking, bukan. Ya, tapi kita sedang menjalankan big proyek yang besar, yang di dalamnya itu seperti itu. Makanya kita harus tahu betul. Jadi cuma jangan hanya asal bisa presentasi, asal jangan hanya bisa merekrut orang tanpa kita paham dalemannya gitu. Merekrut itu soal gampang beneran. Merekrut, ajak orang untuk bergabung itu gampang. Tapi masalahnya setelah mau bergabung mau diapain? Orang-orang yang bergabung itu. Kemudian nanti mitra-mitra atau mereka-mereka yang mau jalankan bisnisnya, kita bisa nggak memahamkan mereka. Maka itu harus dicari ilmunya. Ya, dengan cara apa ya? Datang di setiap pasar. Ya, jadi supaya kita jalan bisnis juga profesional, ya, nggak salah-salah. Bukan hanya asal presentasi atau prospek, asal jalan, enggak. Tapi benar-benar kita menguasai apa yang sedang dikerjakan saat ini. Salah satunya dari sekian banyak, ya ini kita menguasai ini. Ya. Kita kemarin nanti akan banyak sekali kita belajar. Belum kita belajar tentang komunikasi, bagaimana presentasi, nanti ada di L1 semuanya kita mungkin. Nah ini kita paham dulu tentang dalam. Supaya apa? Supaya kita yakin. Supaya kita ini yakin. Kalau bahasa religinya, bahasa agamanya mengimani, ya, meyakini betul sepenuh hati bahwa perusahaan luar biasa gitu. Bisnis yang sedang kita kerjakan ini benar-benar dahsyat sekali. Ya, oke, lanjut ya. Nah, terus bonusnya dari mana? Bonusnya itu diambil dari biaya akuisisi. Ya. Bonus ini diambil dari biaya akuisisi. Jadi tadi biaya akuisisi itu di samping untuk biaya-biaya yang dipakai oleh perusahaan untuk bayar karyawan, biaya operasional dan sebagainya, juga salah satunya diambil untuk bonus.
diambil. Jadi bonus-bonus yang kita terima itu dari biaya akuisisi. Nah, berapa besarnya? Besarnya ya di tahun pertama ya. Ini akuisisi di tahun pertama kan 60%. Nah, biaya akuisisi 60% di tahun pertama. Contoh ya, di sekarang bulan apa? November 2021 omset perusahaan total kan suka ada tuh di rincian bonus kan perusahaan transparan. Omset nasional premi value atau omset nasional itu 10 miliar misalkan. Ini contoh ya. Omset atau total premi yang diterima oleh perusahaan, total premi. Jadi orang bayar premi dari semua seluruh Indonesia, misalkan seluruhnya atau semuanya 10 miliar. Kemudian dari 10 miliar ini premi di bulan pertama. Nah, dari 10 miliar ini diambil 60%. Nah, akuisisinya 60% kan? Ya. Berarti 6 miliar. Yang 4 miliar tadi ya, 4 miliar. Berarti 40% itu yang dikelola oleh perusahaan untuk investasi nasabah tadi. Ya, 60% ini dipotong biaya akuisisi dari 10 miliar ini 60%-nya sebesar 6 miliar. Nah, dari 6 miliar ini diambil kan? Dari 6 miliar ini diambil untuk jatah bonus sponsor atau bonus referensi di tahun pertama. Di tahun pertama. Bonus sponsor di tahun pertama. Ini sebesar berapa? Sebesar 14,29%. Atau bahasa sederhananya 14,29 itu kalau misalkan yang 350.000 ya kita 50.000 seperti itu. Ya. Nah, berapa totalnya? Berarti 6 miliar kali 14,29%. Ini ketemu angka atau ketemu nominal 1.429 juta. Jadi 6 miliar kali 14,29 1,4 M. Ini bonus sponsor. Jadi dari sini nih diambilnya. Kemudian 4 bonus lainnya, bonus elit, bonus posisi, ya, kemudian bonus level, terus bonus royalti omset, ya. Ini 4. Jadi bonus elit, posisi, level, royalti omset ini sebesar 32%. Dari mana? Dari 32% dari 6 miliar. Ya. Jadi berapa totalnya? 3,2 M. 3 miliar dari 10 miliar. Nih, ya. Betul nggak ya? Betul. Benar ya? Betul. 6 miliar kali 32% berapa? 3,2 ya? Benar ya? miliar. Benar ya? Betul. 6 miliar kali 32% 3,2 miliar. M. Berarti dari 6 miliar ini diambil untuk bonus sponsor di tahun pertama 1,4 M, diambil untuk bonus lainnya elit, posisi, level, royalti omset. Nah, ini 32%, berarti 3,2. Berarti 6 miliar ditambah diambil total 1,4 M ditambah 3,2 M berarti 4,6 miliar. Ya. Berarti 6 miliar dari biaya akuisisi diambil 4,6 M. Ini sisanya 1,3 M. Nah, 1,3 M inilah yang menjadi keuntungan perusahaan. Besar nggak kira-kira? Besar. Ini baru 10 miliar. Bagaimana kalau omset misalkan 100 miliar? Kalau 110. Berarti ini kali 10. Kali 10. 13 miliar dalam satu bulan. Ini dari 3E aja, dari satu program. Belum produk yang lain. Kita bicara tentang 3E. Kira-kira kalau seperti ini perusahaan untung apa rugi? Untung. Untung ya? Untung banget. Untung banget. Untungnya gede banget.
Karena diambil dari biaya akuisisi. Jadi nggak mungkin bangkrut. Kenapa? Karena misalkan, gimana kalau ada semua orang ini bonusnya ratus juta apa perusahaan nggak bangkrut? Ya nggak akan mungkin. Kenapa? Karena rumusnya ini omset keseluruhan diambil 60% kemudian dibagi-bagi. Nanti total pembaginya juga ada nanti. Yang penting kita secara global dulu ini diambilnya dari biaya akuisisi. Kalau misalkan di sini 100 miliar berarti di sininya 60 miliar. Ya kan? Jadi semakin besar, ya semakin besar juga omsetnya udah pasti. Ini yang membuat perusahaan ini tidak akan bangkrut. Sampai di sini paham? Bisa keterima? Keterima. Saya? Ya. Bisa dipahami ya? Bisa. Oke. Jadi ini semakin kasar. Ini belum mumet, ini belum pusing. Nanti kita hitungan yang mendalam tentang pokoknya hari ini akan benar-benar pusing. Karena saya akan kupas tuntas biar paham gitu. Bahwa kita ini bisnis bukan main-main gitu kan. Ini nggak ada pertanyaan ya? Enggak. Lanjut? Lanjut. Lanjutnya karena sudah paham atau pengen cepat selesai? Paham. Hah? Pelan-pelan. Karena sudah paham atau pengen cepat selesai? Sudah paham. Ini sudah paham ya? Sudah. Oke, lanjut. Nah, ini kita akan bagi dua dulu biar kita split antara biaya akuisisi Sentral Asia Raya dan bonus yang dikeluarkan. Nih. Tahun pertama biaya akuisisinya 60%. Nah, dari 60% ini berapa sih? Berapa persen yang perusahaan keluarkan untuk bonus? Tahun pertama yang dikeluarkan ini 14,29% berupa bonus sponsor yang tadi dan 32% untuk bonus 4 jenis bonus tadi, posisi, elite, level dan royalty option. Jadi total berapa? 14,29 ditambah 32% berapa? Sebesar 46,29%. Ya kan? Benar nggak? Betul. Dari mana ini 14 ditambah 29, 14,29 ditambah 32%, ini sama dengan 46,29%. Yang didapat 60%, yang dikeluarkan 46%. Perusahaan untung apa rugi? Untung. Besar yang masuk atau besar yang keluar? Saya Masuk. Hah? Saya masuk. Besar yang masuk ya? Iya. Kalau besar yang masuk enak apa enak? Gurih. Mantap. Ini uangnya maksudnya, jangan lain-lain padahal ya. Ya kan di mana-mana kalau yang masuk besar juga enak kan? Betul. Ini uangnya yang masuk lebih besar, berarti 60% dikurangi 46%, kira-kira berapa untuk perusahaan? 13% lebih. 13%-an. Ya. Besar nggak begitu? Besar. Ini tahun pertama. Tahun kedua, akuisisinya turun kan? Ya. 22%, karena 72% sudah untuk investasi. Nah, berapa sih uang yang dikeluarkan di tahun kedua oleh perusahaan? Ini 7,14% bonus sponsor, ditambah 0,286% bonus persistensi atau bonus titik, ditambah 1,5% untuk untuk tambahan bonus yang sudah berposisi titanium dan chrome. Ini di tahun kedua. Berarti 7,14 ditambah 0,286 ditambah 1,5%, ini totalnya 8,926%. Yang diterima 25%, yang dikeluarkan 8,9%. Besar yang didapat atau besar yang keluar? Dapat. Besar yang dapat ya, besar yang masuk ya. Ya. Besar yang masuk, untung nggak perusahaan? Betul. Nah sekarang kalau mulai rugi, walaupun misalkan ada yang tanya ini, emang bisa puluhan juta perusahaan nggak rugi? Sudah mulai kebayang nggak jawabannya seperti apa? Mulai ya? Walaupun baru bisa menerangkan paling tidak ini loh marketing plan-nya nanti terangkan. Kalau mau ayo saya kupas gitu aja 2 jam mau kupas, mau dengerin?
Gitu. Ya. Ya. Kan gampang, makanya nanti bisa punya cara otoretan, marketing plan seperti itu ya. Print-printan kan di Mobis ada. Ini tahun kedua. Tahun ketiga, biaya akuisisinya 10%, ya kan? Yang dikeluarkan bonus untuk tahun ketiga sebesar 3,57%. Ini hanya bonus sponsor. Jadi kita bayar premi di tahun ketiga hanya dipotong untuk bonus sponsor atau bonus referensi. Dapatnya 10%, yang dikeluarkannya 3,57%. Jadi besar yang didapat atau besar yang dikeluarkan? Yang dapat. Kalau besar dapat, perusahaan untung apa rugi? Untung. Nggak ada ruginya, ya kan? Ini baru sebagian besar, ini baru kupasannya, baru kita luarnya aja. Nah, di tahun ketiga, tahun keempat dan kelima, ini biaya akuisisinya 5% masing-masing. Namun di tahun keempat dan kelima juga tidak ada bonus yang dikeluarkan. Makanya nilai investasi kita kalau sudah 3 tahun ke atas, ini makin besar. Kenapa? Karena cuma dipotong biaya akuisisi 5%. Nah, setelah nanti tahun kelima dan seterusnya, ini tidak ada potongan apapun. Dan itu semuanya pure, full masuk untuk diinvestasikan. Makanya di tahun ke-6 ini nanti siap-siap. Total tabungan kita ini akan menjadi besar, luar biasa. Karena keuntungan nanti jadi keuntungan jadi modal, keuntungan jadi modal. Jadi makanya luar biasa. Tahun ke-6 saya sarankan untuk tabungannya itu jangan diambil di awal-awal. Karena nanti di tahun ke-6 dan seterusnya sudah tidak lagi ada potongan biaya akuisisi, dan itu sudah full, tinggal menikmati keuntungannya. Bisa mungkin makanya dalam waktu misalkan kalau dibiarkan 20 tahun atau 25 tahun, 21 juta itu bisa berkembang menjadi ratusan juta. Karena sudah tidak ada potongan apapun. Luar biasa. Tidak ada potongan akuisisi kecuali tadi biaya administrasi dan biaya asuransi itu tetap ada, tapi nggak seberapa. Jadi cuma dipotong 25.000 plus biaya asuransi itu aja. Akuisisinya ini nggak ada. Jadi tetap masih besar. Lanjut sampai di sini bisa dipahami? Bisa ya? Lanjut ya? Nah, kemudian total ya. Jadi totalnya berapa? Total biaya akuisisi atau yang dipotong oleh perusahaan dari tahun pertama sampai kelima ini 105%. Total biaya akuisisinya selama 5 tahun ini 105%. Sementara total bonus yang dikeluarkan oleh perusahaan ini 58,786%. Untung apa rugi perusahaan? Untung dapatnya 105%, yang dikeluarkan 58%. Lebih kecil daripada yang didapat. Luar biasa ya? Mulai kebayang? Pada saat mulai kebayang ya? Ini mulai ini perusahaan luar biasa kan? Ini baru bicara tentang untung dan rugi. Jadi kalau misalkan kalaupun belum bisa menerangkan, ya ada yang tanya ini baru. Wah ini perusahaan baru enggak? Enggak mungkin. Terus gimana? Dasarnya apa? Faktanya apa? Itu-itunya gimana? Kok bisa bilang nggak rugi? Ayo bawa aja ke diri kita yang sudah paham tentang marketing plan. Atau diajak ke harmoni juga nggak apa-apa. Atau diajak ke pertemuan di sini juga nggak apa-apa. Nah, alasannya jangan ngomong karena nggak bisa. Karena waktunya lama. Ini kalau saya menerangkan butuh waktu sekitar 2 jam. Siapa nggak dengerin saya ngomong 2 jam? Nah ini ngeles untuk kita nih nggak kelihatan kita nggak ngertinya. Ya. 3 jam ya. Iya, kalau ya 2-3 jam nggak apa-apa. Ini kalau mau dengerin saya ngomong 3 jam asal kuat. Tuh, padahal kita nggak bisa. Kita belum paham. Jadi jangan ngomong tuh maaf pak, saya belum bisa ngaku, saya belum bisa ngomong, nggak kelihatan progresinya. Ya. Tapi ya gitu caranya. Ini Pak saya sih bukannya nggak mau untuk menerangkan nanti urusan untung dan rugi, tapi kalau saya pahamkan berikut data dan faktanya, ini butuh waktu minimal 2 jam Pak. Atau Bu, untuk menerangkan itu sanggup Pak dengerin saya ngomong 2 jam. Oh ya udahlah percaya aja, ya saya gabung kan gitu akhirnya nanti ya. Lanjut ya. Lanjut. Nah jadi ini ya, ada 4 jenis bonus ini berdasarkan NPV. Apa itu NPV?
NPV adalah National Premi Value atau premi kumpulan nasional, seluruh omset nasional. Nah, dihitung dari omset setiap bulan premi grup sistem. Jadi setiap bulan itu nanti ada hitung-hitungan, mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 31 berapa jumlah premi yang masuk. Nanti dihitung total, di situ tuh nanti laporan aja di statement bonus tulisan selalu laporan. Nah, dari premi grup sistem, apa tuh premi grup sistem? Premi grup sistem adalah pembayaran premi pribadi bulan pertama sampai di bulan ke-12. Jadi tabungan pribadi, premi pribadi yang masih bergabungnya masih di bawah 1 tahun itu yang dihitung untuk perhitungan bonus. Kok cuma 12 bulan? Ya karena di bulan ke-13 dan seterusnya itu sudah mulai masuk ke saldo investasi. Biaya akuisisi tadi diingat di depan. Biaya akuisisi sudah mulai turun. Makanya ada yang dihitung buat bayar bonus. Ini di tahun pertama 1 sampai 12 bulan. Pak gimana kalau saya bolong-bolong? Sekarang nabung, bulan depan enggak? Sekarang nabung, 2 bulan enggak? Aku sudah 1 tahun nih. Ya berarti udah baru 6 kali kan? Jadi nanti baru masih tetap dihitung patokannya adalah 1 sampai 12 bulan, bukan 1 tahun ya. Karena kalau 1 tahun bisa aja setahun nabungnya 8 kali, karena ada beberapa kali bolong misalkan, beberapa kali nggak nabung, beberapa kali nggak bayar premi. Tapi patokannya adalah 1 sampai 12 bulan. Nah ini alasannya. Itu sudah masuk sudah untung lah ya. Kecuali bonus sponsor itu 3 tahun tadi karena biaya akuisisinya 3 tahun. Kemudian premi pribadi apa? Makanya kan saya suka cek premi pribadi, cek premi pribadi. Nah, premi pribadi adalah pembayaran premi pribadi setiap bulan. Itu disebut premi pribadi. Nah, ini keluar di ujian AJI. Omset premi grup apa? Nah, ini omset premi grup adalah pembayaran premi semua mitra kita setiap bulan. Itu namanya omset premi grup. Mau yang setahun, mau yang 2 tahun, mau yang 3 tahun, 4 tahun, atau masih 5 tahun, ini masih dalam hitungan premi grup. Makanya nanti ada 2 keterangannya di Mobis. Ada premi grup, pembayaran premi pribadi, premi grup sistem, dan premi pribadi. Premi grup sistem ini sudah. Terus omset premi grup sistem apa? Yang dinamakan dengan omset grup sistem. Omset grup sistem adalah pembayaran premi semua mitra-mitra kita mulai dari 1 sampai 12 bulan pertama. Itu yang dihitung untuk bonus. Jadi bonus dihitung bukan berdasarkan seluruh omset premi grup, tapi dari omset premi grup sistem. Yaitu pembayaran semua mitra kita di bawah jaringan kita yang mulai dari 1 sampai 12 bulan. Paham ya? Kecepatan nggak saya meneranginya? Iya. Kecepatan? Ya. Sedang. Bisa dipahami? Sudah. Bisa. Sudah mulai agak berat? Belum. Boleh sambil ngopi nggak apa-apa. Cuma rokoknya tahan dulu. Biar fokus belajar ya. Ini hitung-hitungan memang luar biasa. Saya butuh waktu 6 bulan untuk saya paham. Jadi kalau misalkan teman-teman sekarang nggak paham ya nggak apa-apa dimaklumi. Tapi yang penting tahu dulu bahwa ini perusahaan keren, ini sistemnya keren, marketing plan-nya ini bagus. Ini perusahaan bagus nggak? Enggak bagus. Terus gimana itu semuanya? Ya nanti kita terangin gitu. Ya. Yang penting kita yakin dulu bahwa ini perusahaan bagus, itu semuanya luar biasa. Walaupun belum bisa menerangkan nggak apa-apa. Makanya ini kita perlu terus belajar kan supaya kita paham. Ya. Lanjut ya. Nah, ini di 3M Network itu, ini ada 5 jenis bonus utama. Jadi bonus utamanya ada 5. Yang pertama apa? Yang pertama ada bonus sponsor atau sering disebut dengan bonus referensi. Berapa besarnya bonus sponsor itu? 25% kali premi. Ya. 25% kali premi atau kali tabungan lah bahasa sederhananya. Nah 25% ini dibagi 3 tahun.
tahun pertama, jadi biar saya hitung, ini nggak ada keterangannya ya. Jadi bonus sponsor, ini bonus sponsor itu 25% kali premi pribadi. Ini dibagi 26% dibagi 3 tahun. Dibagi 3 tahun. Tahun pertama sebesar 14,29% tadi ya. Tahun pertama. Tahun kedua 7,14%. Tahun ketiga 3,75%. Nah, 3,57% ya. Jadi total ini 25%. Ini hitung-hitungannya. Jelas ya, makin jelas ya. Jadi 20% itu dibagi jadi 3 tahun. Berapa sih? Misalkan yang 350.000 kali 14,29, ya ini sekitar 50.000. Makanya kita kan kalau nyebutin persentase bingung. Biar nggak bingung ya udah. Pokoknya 3,5 10.000. Yang 100.000, yang 700 100.000. Yang 1 juta 140.000, katanya gitu. Biar gampang pengucapannya. Sebenarnya 50.000 itu berasal dari 350.000 kali 29%. Kali 14,29%. Makanya selalu ada rupiah kecil. Enggak bulat 50.000. Paham ya dari sini ya? Keterangannya dari mana? Ini dari sini. Jadi 50.000 itu bukan dipatok 50.000, tapi berasal dari premi kali 14,29%. Sampai sini paham ya? Kemudian yang kedua, ini bonus elit. Bonus elit ini 10%. Nah, yang ketiga bonus level 82%. Yang keempat bonus posisi 40%. Yang kelima bonus royalti omset 5%. Jadi total 137%. Kok banyak banget? 137%, bukankah paling tinggi cuma 100%? Ya kan? Nah ini 137% itu berhitung hitungan total bonus yang dikeluarkan. Nanti kali berdasarkan kali omset nasional atau NPV, National Premi Value. Nah nanti ke depan ini setelah ini saya terangkan biar paham semuanya. Yang penting ini dicermati aja dulu. Bonus-bonusnya, persentase jatahnya berapa? Sebenarnya uangnya ya tadi totalnya 32%. Cuma 32% itu dipecah jadi ini. Nah, nih rumusnya. Ada bonus ekstra posisi 1,5%. Nah tadi ya omset nasional ini, tapi di tahun kedua tadi yang sudah saya jelaskan di awal untuk posisi titanium dan bron. Nah rumusnya kok 137%? Nah ini National Premi Value atau NPV yang tadi 32% ya. Jadi 32% kali pembayaran premi dibagi 137%. Jadi NPV itu berasal dari 32% kali pembayaran premi dibagi 137%. Pusing ya rumusnya ya? Enggak apa-apa yang ini dibaca dulu nanti juga paham lama-lama. Ini ternyata ada rumusnya. Ya nggak cuma asal-asal bonus ini sekian, sekian. Ini sudah ada patokannya. Rumusnya ini. Rumusnya adalah 32% kali pembayaran premi ini dibagi 137. Jadi dibagi itu dibagikan, bukan dibagi dihitung ya. Dibagikan. Oh, jatahnya uangnya mah ya segitu, cuma dibagi gitu. Totalnya 137%. Karena angka ya berarti pakainya angka nominal persentase. Nah, yang kedua, ini ada 2 jenis bonus tambahan. Apa itu bonus tambahan? Yang pertama ada bonus titik atau bonus persistensi sebesar 0,286% kali premi. Nanti di depan saya terangin. Nah, ini yang penting tahu dulu nih bonus-bonusnya.
Yang kedua, bonus tambahan yang kedua ini berupa reward jalan-jalan ke luar negeri. Nih, untuk nanti posisi-posisi tertentu. Jadi mulai dari bronze ke atas nanti ada jatah jalan-jalan ke luar negeri gratis, perusahaan yang bayarin. Ditambah ada tunjangan dinas. Nah, tunjangan dinas itu apa? Tunjangan dinas itu biaya operasional untuk posisi bronze ke atas. Jadi kalau sudah bronze ke atas ini misalkan luar kota, ini ada tunjangan dinas yang bisa dirembes ke kantor. Misalkan naik motor, barisnya berapa, gitu berapa, cuman jatahnya nanti ada tabelnya. Nanti kalau saya ini saya share. Nah, jadi ada jatahnya. Ternyata ya, iya nggak main-main. Kayak misalkan Mas Udin luar kota dari perusahaan kan juga dapat kan? Ini juga dapat tunjangan dinas. Ini untuk bronze 2,5 juta, untuk silver 3 juta, untuk gold sekitar gold 3 juta juga, 3.500. Untuk platinum 7 juta, untuk bronze juga sama. Bronze hanya habis 10 juta, jangan dinas kali enggak bronze. Gede, dirembes. Cuma nanti ada faktur bukti. Kan nggak boleh bohong. Nanti nggak nginep, bilangnya nginep, bikin faktur sendiri. Nah, itu nggak boleh, nanti ketahuan tetap. Jadi misalkan ke jalan, misalkan mungkin mau presentasi ke Cirebon, udah nanti bon hotel, bon bensin dibayar, plus ada acara juga nanti dikasih juga. Yang penting ada foto dan bukti bayarnya. Itu nanti bisa dirembes, ditukar sama duit. Ganti. Keren kan tulisan kita kan? Mantap. Ini dasar loh. Makanya nanti kalau sudah belum ke atas boleh ya, rembes. Caranya seperti apa caranya, formnya ada nanti saya kasih. Ya, ini bonusnya. Ini saya belum hitung-hitungan. Kira-kira sanggup nggak? Ini udah berapa? Baru 3 menit. Hah? Baru setengah jam. Masih kuat ya? 1 jam kurang. Masih kuat nggak kira-kira? Masih. Kalau masih nanti pusing. Lanjut ya? Lanjut. Ini baru bicara luarnya, belum dalemannya. Iya. Iya. Dari luarnya itu udah kelihatan seksi ya. Iya kan? Bonus jawabannya, perhitungannya bagus kan gitu ya. Jadi kalau itu udah seksi. Oh ternyata luar biasa, urusan nggak akan bagus, perhitungannya besar, bonusnya banyak. Ini luar. Nah begitu nanti dikupas dalemannya, ini lebih seksi lagi. Nah ini kita akan kupas dalemannya. Ya. Oke, nah ini. Jadi 5 bonus premi. Nah, yang perlu diketahui, ini ada syarat tutup premi per bulan, artinya bayar atau tabungannya. Kalau yang 350.000, nabungnya 350.000, ini nanti ketika sudah sampai di level tertentu, ini tidak mendapatkan bonus royalti omset. Ya. Jadi kalau misalkan nabungnya 350.000, nanti kalau sudah sampai di posisi tertentu dan ada hak untuk mendapatkan bonus royalti omset, maka walaupun nabungnya walaupun sudah mencapai posisi tertentu dan nabungnya masih 3,5, maka tidak akan dapat bonus royalti omset. Tapi kalau nabungnya atau bayar preminya 700 atau 1 juta, ini semua posisi dapat, semua bonus hak dapat. Makanya kalau bonus, kalau mau jalan bisnis disarankan minimal nabungnya 700 biar semua hak bonus dapat. Tapi kalau misalkan mau nabung aja ya nggak apa, 3,5 juga. Nah kan gini, kalau ada pilihan gratis 350.000 gratis karena jalan bisnis kan, artinya gratis itu bayar tabungannya dari bonus. Nabung 3,5 gratis, nabung 700 juga gratis dari bonus. 3,5 sama 700 besaran mana? 700. Gratis 3,5, gratis 700 pilih mana? 700. Kalau udah pilih gratis yang besar, kenapa pilih yang kecil? Yo nambah. Iya kan? Kan sama-sama gratis, sama-sama bayar dari bonus. Nanti pun setelah 5 tahun besaran mana? 700. Pasti. Ya. Yang gratis juga.
Ya, kecuali Pak, saya mah cuma nabung-nabung ya, kalau nabung aja udah yang pakai ya sesuai kemampuan aja Pak. Tapi kalau mau jadi bisnis, 700 minimal. Karena supaya Pak, alasannya supaya dapat hak bonus ini dapat semuanya. Nah, total 137% itu ini 10 ditambah 40 tambah 42 tambah 5 tambah 5 ini 137% nanti diterimanya ya. Next. Lanjut ya. Nah, tadi saya sudah sampaikan ini rumus untuk mencari NPV 32% kali pemberian premi ini dibagi bonus yang dibagikan nanti akan ketemu namanya NPV atau National Premi. Ini saya perlu katakan kalau cukup segini jelas. Saya perlu nulis atau sudah cukup dari sini jelas? Perlu nulis. Untuk apa? Lebih jelas lagi. Ya, yang belum jelas yang mana? Jabaran. Hah? Jabaran. Ya, nanti kan ini belum jabaran. Ini perlu ditulis lagi kan? Cukup. Cukup yang ini ya. Nanti yang jabarannya nanti saya tulis. Tapi kalau ini kan rumusnya sudah ada rumusnya. Ini tabungan sudah jelas. Ini sistem. Berarti ini sudah baku. Jatahnya segini. Ini kan ini nggak perlu tulis lagi ya. Cuma nanti saya akan tulis untuk hitung-hitungan tertentu baru nanti saya tulis. Yang di sini paham dulu ya. Ternyata baru sampai sini aja baru sudah 1 jam ya. Ya kan? Baru cerita luarnya udah 1 jam coba teman-teman. Belum dalamannya lebih rumit. Iya, sesuatu yang nggak kelihatan kan lebih rumit. Ya kan? Ternyata Sama itu aja. dasar ya. Ini kalau udah kayak gini kelihatan profesional nggak? Profesional. Iya, kelihatan banget profesional ya kan? Baru cerita marketing plan loh. Belum cerita tentang produk. Belum cerita tentang investasi. Belum cerita tentang pembinaan. Ya kan? Belum cerita tentang presentasi, follow up dan sebagainya. Ini makanya teman-teman semua, kenapa pertemuan? Supaya kita tahu gitu. Supaya kita paham. Semoga paham ya. Ya. Ini bisnis besar itu ya. Harus dengan itu, makanya selalu saya sampaikan bahwa sukses itu harus dengan ilmu ya, tidak keberuntungan itu bukan, tapi dengan ilmu. Ini kita baru bicara tentang luar marketing plan. Nah, bonus referensi. Ini nanti kalau misalkan jangan perlu dicatat, misalkan Pak ini yang belum paham tanyakan aja nggak apa-apa. Ya. Bonus referensi atau bonus sponsor kan sering kalau presentasi. Bonus sponsor ini dia nabung 3,5 sekian, 700 sekian. Nah ini hitungannya. Ya. Tahun pertama 14,2. Tahun kedua 7,14. Tahun ketiga 3,37. Nah kali pembayaran premi. Jadi misalkan, nah ini baru saya hitung nih Pak. Nabungnya yang 350.000 per bulan, berarti 350.000 kali 14,29%. Ini ketemunya kurang lebih ya 50.000. Kurang lebih nih. Makanya kadang kan cuma disederhanakan. Ini kurang lebih ya, kurang lebih 50.000. Makanya suka ngomong kalau misalkan kita dia mudah dalam bahasa sebenarnya mudah. Pokoknya kalau misalkan ada yang nabung 3,5 ya dapat bonus sponsornya referensinya 50.000. Nah 50.000 itu berasal dari 350.000 kali 14,29%. Paham dari sini ya? Paham. Ya, jadi yang 3,5 50.000. Terus 25.000 dari mana 25.000? 350.000 nih 350.000 kali 7,14% sama dengan kurang lebih 25.000. Ini plus minus ya, nggak jauh angkanya. Jadi dibulatkannya 25.000. Terus 12.500 dari mana? Di tahun ketiga, kan 3 tahun dapatnya. Ya ini berasal dari 350.000 kali 3,57%, ini kurang lebih sekitar 12.500. Sampai di sini paham ya? Asalnya dari mana kan?
Mungkin selama ini nggak tahu nih 50.000 dari mana, Iya. ya kan? Tapi mana sih ini 50.000 ya ini? Asalnya dari sini. 14,29% dari mana? Ya ini 25% dibagi 3 tahun. Tahun pertama segini, ini di data. Ya, ini data. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kalau yang 300 nabungnya 700.000 ya 2 kali lipatnya. Berarti 100.000, 100.000, 25.000. Untuk bonus sponsor, ada yang mau ditanyakan? Boleh. Asal muasalnya sudah paham semua? Ada? Paham. Sudah paham? Paham. Pak Budi belum pahamnya di mananya? Rumahnya dari hasil sponsornya itu belum. Dari hasil apanya yang belum, sebelah mana yang belum paham? Kan setiap menu cuma bisa sekian gitu, baru radangnya sekarang. Oh, artinya sekarang udah paham. Oh, iya. Yang kemarin belum paham, tapi sekarang sudah paham.